Saudara-saudariku yang terkasih, ada ungkapan yang sering kita dengar, kesempatan itu tidak datang dua kali. Atau ada juga yang sering kali kita dengar, kesempatan dalam kesempitan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dari ungkapan-ungkapan itu kita lalu mengerti bahwa ketika orang menggunakan kesempatan itu dengan baik, maka akan berbuah berkat, akan memberikan ketenangan. Karena jika dilalui atau dilewati kesempatan yang ada, maka yang ada adalah penyesalan. Tetapi ada juga yang memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan dirinya, untuk keinginan atau ego pribadinya. Maka orang bilang kesempatan dalam kesempitan. Atau dalam keseharian kita biasa dengar, oh pas-pas ini kesempatan. Kesempatan untuk menghakimi, kesempatan untuk menjatuhkan, kesempatan untuk menjelekkan. Tetapi ada juga kesempatan yang dipakai menjadi sarana untuk kita bisa berbelas kasih, peduli sama orang lain. Inilah kesempatan yang Tuhan berikan pada saya untuk bisa mencintai orang. Inilah kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada saya untuk bisa mengasihi, bisa berbuat lebih kepada orang lain. Maka dasar dari itu adalah kepedulian. Dalam Injil hari ini kita dengarkan kisah tentang Lazarus dan orang kaya. Lazarus dengan luka-lukanya datang duduk di pintu rumah orang kaya, mengharapkan belas kasih yang digambarkan dengan remah-remah atau makanan yang jatuh dari meja Tuhan. Dan di sana diharapkan adalah unsur kepedulian, belas kasih, empati. Namun apa yang terjadi? Orang kaya itu menikmati kemewahannya dan tidak peduli, tidak berbagi dengan Lazarus yang miskin, Lazarus yang luka. Maka cara hidup yang seperti orang kaya ini dikritik oleh Nabi Amos dalam bacaan pertama. Celakalah kamu yang hidup dalam kemewahan. Celakalah kamu yang makan, minum, tidur di atas gading tetapi tidak peduli kepada sesamamu, yang tidak memperhatikan, yang tidak memperhatikan sesama yang miskin yang ada di sekitar. Lalu apa yang harus kita buat? Rasul Paulus dalam bacaan kedua yang kita dengarkan mengajak kita semua untuk apa? Jauhilah kejahatan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam perjuangan atau pertandingan iman itu yang benar dengan nilai-nilai yang sudah disebutkan tadi, supaya kita tidak celaka, supaya kita tidak gagal, supaya kesempatan yang Tuhan berikan itu kita gunakan dengan baik untuk melakukan sesuatu yang berbuah, yang bermakna, yang menghidupkan. Saudara-saudariku yang terkasih, jika kesempatan itu berlalu tanpa peduli, tanpa kasih, maka kita bisa saja mengalami seperti orang kaya. Saat akhir nanti, kita lalu menyesal. Karena kita ada di dalam api neraka, lalu Lazarus yang penuh luka tadi duduk di pangkuan Abraham. Lalu di situ kita minta lagi, Tuhan tolong sampaikan kepada saudara-saudaraku, kesempatan itu sudah berlalu. Jangan sampai ada penyesalan itu di dalam hidup kita. Maka kita gunakan kesempatan kita dengan baik. Sebagai orang tua, gunakan kesempatan itu untuk mendidik dan membina anak-anak kita. Sebagai guru, gunakan kesempatan itu untuk mendidik. Sebagai sahabat, gunakan kesempatan itu untuk mengingatkan. Dan
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bicara soal kesempatan yang di dalamnya ada kepedulian dan kasih. Pengalaman hidup kita menunjukkan bahwa ada banyak Lazarus yang penuh luka datang di hadapan kita. Ketika kita berjumpa dengan orang-orang seperti ini, yang datang dengan luka-luka masa lalunya, yang datang dengan persoalan-persoalan pribadinya, kita ada di mana? Apakah kita seperti orang kaya yang tidak peduli? Tuhan mengajak kita semua, gunakan kesempatan untuk menjadi obat bagi sesama, yang memberi makan kepada mereka yang lapar, yang memberi obat dengan kehadiran, dengan peneguhan, dengan nasihat bagi mereka yang datang dengan luka-luka. Dan juga kita bisa hadir sebagai sahabat yang mendengarkan bagi mereka yang datang dengan masa lalu yang kelam. Gunakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk menjadi berkat dan juga untuk menjalani iman kita yang benar. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, maka tidak ada celaka, yang ada adalah sukacita yang disediakan oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.